Oke, salam radiasi untuk kita semua. Radiologi dosen Dodisimus by Teaching We Learn. Dalam kesempatan ini kita akan belajar sedikit terkait anatomi cross-seksional, yaitu ekstremitas atas. Di mana seperti yang kita ketahui, ekstremitas atas ini adalah anggota tubuh bagian atas, yaitu lengan dan tangan yang membentang dari bahu hingga ujung jari. Tentunya bagian ini terdiri dari tulang, otot, saraf, pembuluh darah, dan kulit, serta penting untuk berbagai gerakan seperti menggenggam, menulis, dan menunjuk. Nah, untuk lebih lanjut kita akan bahas terkait gambar-gambar anatomi cross-seksional atau potongan-potongan baik aksial, koronal, sagital pada gambar anatomi. Biasanya ini sering kita gunakan pada pemeriksaan bidang radiologi, khususnya di CT scan maupun MRI. Baik, kita masuk ke topik pertama kita. Di sini terkait ekstremitas atas. Jadi pada ekstremitas atas ini terdapat beberapa tulang tentunya. Nah, ini contohnya adalah ekstremitas atas ini terdiri dari humerus, ini lengan atas, kemudian antebrahi. Ini antebrahi ini ada tulang radius dan ulna. Terdapat wrist sebanyak 8 tulang, kemudian manus 5 metakarpal dan 14 palang. Selanjutnya ini ada musculus yang menghubungkan tubuh, skapula dan humerus, baik yang mengarah dari tubuh atau badan ke skapula, kemudian yang mengarah dari skapula ke humerus, yang mengarah dari tubuh atau badan ke humerus. Ini adalah gambar dari otot-otot dari rotator cuff di sini. Nah, ini bisa kita lihat ada otot supraspinatus, infraspinatus, teres minor, dan subscapularis. Jadi untuk tabel di sini silahkan nanti teman-teman dibaca-baca kembali, dipelajari sendiri terkait kaitan-kaitan dari otot ini. Mungkin saya lebih fokus menjelaskan pada gambar saja di sini, pada gambar 8.11. Di sini adalah tampilan anterior dari otot bahu. Ini terdapat greater tubercle. Kemudian ini ada scapula, spine. Kemudian di atasnya ada supraspinatus muscle. Ini ada infraspinatus muscle. Ini ada teres major muscle, teres minor muscle. Dan pada gambar di sebelahnya ini ada trapezium muscle, kemudian infraspinatus muscle. Nah, ini yang paling ujung luar ini deltoid muscle, kemudian ini adalah teres minor muscle, di bawahnya ada teres major muscle. Dan sebagai gambar sebelahnya di gambar 8.12 ini tampilan posterior dari otot bahu, tampilan belakang ya, seperti ini. Ini terdiri dari supraspinatus muscle, coracoidoid processus, ini acromion, tulang acromion, ini long head bicep tendon, kemudian ada ini subscapularis muscle. Nah, kita selanjutnya masuk ke aksila. Aksila ini merupakan tulang ketiak ya. Jadi area anatomi di bawah sendi bahu, tempat lengan terhubung ke tubuh. Area ini tentunya mengandung struktur penting seperti plexus brachialis atau jaringan saraf untuk lengan, kemudian pembuluh darah, arteri dan vena axillaris, serta kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening ini berfungsi menyaring cairan dari tubuh dan mengandung sel-sel imun tentunya. Nah, di sini dijelaskan ruang sudut antara humerus dan torak, antara lengan dengan dinding torak. Nah, ini aksila disebutnya. Nah, di sini bisa kita lihat bagian anterior di sini ada musculus pectoralis major dan minor. Nah, ini memiliki fungsi tentunya. Musculus pectoralis major dan minor ini berfungsi utama untuk menggerakkan lengan ke depan, ke samping, dan memutarnya ke dalam. Sedangkan musculus pectoralis minor ini berperan penting dalam menstabilkan tulang belikat dan membantu pernapasan. Tentunya kedua otot ini penting untuk berbagai aktivitas, mulai dari gerakan sehari-hari hingga olahraga seperti mendorong dan mengangkat tentunya.
Lanjutnya bagian posterior ini ada musculus scapula dan subscapularis. Kemudian bagian medial ada ribs, kemudian musculus intercostal. Musculus intercostal di sini membantu proses pernapasan dengan menggerakkan tulang rusuk untuk memperluas dan mengecilkan rongga dada saat menarik napas atau inspirasi. Otot ini biasanya berkontraksi untuk mengangkat tulang rusuk ke atas dan keluar, sehingga memperbesar volume dada dan memungkinkan udara masuk ke paru-paru. Saat mengembuskan napas, ini atau ekspirasi disebutnya, otot ini relaksasi dan menurunkan tulang rusuk itu sendiri. Kemudian ada musculus serratus anterior. Nah, mungkin ini meliputi protraksi skapula. Ini menggerakkan tulang belikat ke depan, rotasi skapula ke atas untuk mengangkat lengan di atas kepala dan menstabilkan skapula dengan menahannya menempel pada dinding dada. Otot ini juga berperan sebagai otot inspirasi aksesori yang membantu pernapasan terutama saat dibutuhkan upaya napas ekstra. Nah, kita masuk ke arm di sini, bagian tulang atas ya, di lengan atas ya. Ini terdapat musculus, baik itu anterior dan posterior kompartemen yang dipisahkan oleh fascia. Kemudian anterior kompartemen ini ada bicep brachi, coracobrachiosalis, brachiosalis, kemudian posterior kompartemen bagian posterior ini ada tricep brachi. Kemudian ada vaskularisasi dan nervus di sini. Bagian medial terdapat arteri brachiosalis, nervus median, nervus ulnaris, vena basila, vena brachiosalis. Kemudian bagian anterior terdapat vena cephalica, nervus musculocutaneus. Nanti lebih jelas kita pelajari di gambar anatomi cross seksionalnya ya. Nanti di akhir-akhir nanti saya tampilkan. Nah, kemudian di sini kita masuk ke Nah, ini merupakan tabel otot-otot yang berhubungan dengan batang tubuh scapula dan humerus. Nah, ini saya contohkan ini trapezius. Ini asalnya adalah dari vertebra thorax, kemudian insersinya di tulang belakang scapula, kemudian fungsinya scapula adductus, persarapannya ini aksesori 11 di sini. Ini silahkan nanti tabelnya dipelajari sendiri terkait jenis-jenis otot yang ada di dalam tubuh atau muscle, kemudian dari mana otot itu berasal, kemudian apa sih peranan-peranan fungsi otot ini gitu, dan juga dari sistem persarapannya ini berhubung kemana dia gitu. Ya, saya lanjutkan dulu, kita fokus ke gambar saya nanti. Yang selanjutnya ini adalah potongan transversal di proksimal lengan atas. Ini terdapat bagian lateral. Di sini musculus deltoid. Nah, otot deltoideus ini adalah otot yang membentuk struktur bulat pada bahu manusia. Ini dinamakan deltoideus sebab bentuknya mirip seperti alfabet Yunani atau delta atau sering disebut segitiga. Nah, selanjutnya terdapat bagian anterior di sini caput bicep atau long dan coracobrachiosalis. Caput bicep ini merujuk pada kepala-kepala dari otot bicep atau bicep brachi, yaitu otot besar di lengan atas bagian depan yang terdiri dari dua kepala, yaitu caput longum dan caput brevis di sini. Keduanya bekerja sama untuk memungkinkan gerakan mengangkat dan menekuk lengan. Kemudian kalau coracobrachiosalis ini merupakan otot kecil di bagian depan atas lengan yang membantu gerakan fleksi, mengangkat ke depan, dan aduksi atau menggerakkan ke arah tubuh atau bahu. Kemudian pada sisi posterior ada tricep brachi. Tricep brachi ini adalah otot besar di bagian belakang lengan atas yang berfungsi untuk meluruskan siku atau ekstensi
dan membantu menstabilkan sendi siku saat melakukan gerakan mendorong. Tentunya otot ini terdiri dari 3 bagian, baik itu kepala panjang ya, sering disebut medial dan lateral, dan menempel pada tulang belikat atau skapula dan tulang lengan atas humerus, dan kemudian bergabung menjadi satu tendon di tulang ulna di situ. Nah, selanjutnya kita masuk ke fossa cubiti di sini. Fossa cubiti ini merupakan lekukan berbentuk segitiga di bagian depan siku yang berisi banyak struktur penting termasuk saraf, pembuluh darah, dan tendon. Area ini juga dikenal sebagai fossa antikubital dan berfungsi sebagai jalur untuk pembuluh darah dan saraf yang melewati lengan atas dan bawah. Fossa ini sangat penting secara medis untuk prosedur seperti pengambilan darah dan pengukuran tekanan darah. Nah, di fossa cubiti ini tampak bagian medial di sini adalah otot pronator teres, vena basilisk, arteri brachisialis, vena brachialis, nervus median. Kemudian bagian anteriornya di sini muscle brachioradialis, brachialis, tendon bicep, vena cephalica, dan nervus radial. Dan di sisi lateral di sini terdapat M extensor carpi radialis longus. Nah, mungkin kita bisa lihat di gambar saja untuk mempermudah kita mengetahui yang mana sih disebut dengan subscapularis, kemudian coracobrachisialis itu yang mana. Nah, kita lihat bersama-sama di gambar saja. Nah, pada gambar ini merupakan potongan melintang melalui aksila kanan yang menggambarkan batasan-batasannya tentunya. Bagian atas itu adalah sisi posterior atau belakang, dan bawah ini adalah sisi depan. Bagian kiri ini adalah sisi lateral atau luar, bagian dalam ini sini medial, sisi kanan. Nah, ini untuk tulang otot dan lain sebagainya, ini saya bacakan saja. Yang pertama ini adalah scapula atau sering kita sebut dengan tulang belikat, dan di bawahnya ini ada subscapularis. Nah, ini tulang humerus. Kemudian ini yang kecil ini bawah tulang humerus ada bicep brachii yang long headnya. Kemudian ada bicep brachii yang short headnya. Kemudian ini di depannya lagi ada coracobrachisialis. Kemudian ini yang panjang ini adalah pectoralis mayor. Kemudian ini pectoralis minor. Nah, kita masuk ke lengan bawah. Dari lengan bawah ini terdiri dari radius dan ulna. Di antaranya ada interosseous membran, kemudian musculus. Di sini ada anterior muscle compartment, yaitu terdiri dari M flexor. Bagian posterior muscle compartment ini ada M extensor. Kemudian dipisahkan oleh interosseous membran. Kemudian pada vaskularisasi ada arteri ulnaris, vena basilica, vena cephalica. Dan dari nervus di sini ada saraf ya, saraf radial, nervus radial. Ini saraf utama yang mempersarafi lengan bawah, pergelangan tangan dan tangan, serta memiliki fungsi motorik dan sensorik. Dia ada nervus median, nervus ulnar, nervus radialis atau bagian dalam. Selanjutnya ini adalah tabel untuk otot-otot yang terletak di lengan. Ada otot bicep brachii, kemudian ada otot coracobrachisialis, kemudian ada otot brachisialis, ada kompartemen posterior juga di sini yang terdiri dari triceps brachii. Nah, ini nanti untuk asal dari maskal ini dari mana, insersinya apa di sini, tentunya fungsi-fungsi peranan dari otot ini apa, dan juga sistem persarapannya ini, inversion. Jadi silahkan dibaca-baca sendiri untuk mengingat kembali atau untuk mengetahui kembali terkait dengan hubungan antara otot-otot yang terletak di lengan ini. Selanjutnya kita masuk ke potongan transversal di proximal forearm. Pertama inilah terdapat 2 tulang, yaitu radius dan ulna. Ini yang terberahi ya, ini yang dimaksud ini. Kemudian ada anterior, ini muscle flexor,
pronator teres, vena cephalica, nervus median, arteri ulnaris, vena basilica, nervus ulnaris ataupun medial. Kemudian di sisi posterior ini ada M. extensor, supinator, nervus radialis atau bagian dalam. Dan sisi lateral di sini ada M. brachiosoradialis, arteri radialis, nervus radialis. Sedangkan antara M. flexor dan M. extensor dipisahkan oleh interosseous membran. Nah, kita mulai masuk ke gambar untuk mempermudah rekan-rekan memahami yang mana sih namanya deltoid muscle, yang mana sih namanya coracobrachiosalis dan lain sebagainya. Kita masuk ke gambar 5 strip 2. Ini potongan melintang melalui bagian proksimal lengan. Yang pertama mungkin dari sisi anterior ya, saya ambilnya ini adalah vena cephalica. Kemudian ini di atasnya ini kan coracobrachiosalis, di atasnya di sini ada saraf ya yang hitam ini. Saraf musculocutaneous. Kemudian ini ada triceps brachi, medial head. Kemudian ini ada saraf ya, saraf medial. Kemudian ini sebelahnya ini adalah arteri brachiosalis. Kemudian ini yang besar ini adalah vena ya, ini vena hepatica. Kemudian ini yang hitam ini adalah saraf ulnaris. Kemudian dia bagian luarnya di sini ini vena brachiosalis. Kemudian ini merupakan triceps brachi. Kemudian triceps brachi juga yang ini lateral head, ini long head. Ini tulang humerus. Nah, ini deltoid muscle ya, otot deltoid. Kemudian mana lagi ya, ini adalah biceps brachi yang long headnya. Oke, dilanjutkan. Kemudian ini potongan transversal di bagian distal forearm. Yang pertama tulang radius dan ulna juga sama, anteriornya M. flexor dan M. pronator quadratus, nervus ulnaris, nervus median, arteri ulnaris, arteri radialis. Di posterior ada M. extensor, medialnya vena basilica, lateralnya vena cephalica. Nah, terkait gambar ini bisa kita lihat di sini vena cephalica, kemudian ada biceps brachi, kemudian ini brachiosalis, ini bawahnya ada radial, saraf radial, ini tulang humerus. Kemudian ini adalah triceps brachi yang lateral head, di sini triceps brachi medial head, ini triceps brachi long head. Kemudian dilanjutkan, ini yang hitam inilah saraf ulnar. Di atasnya ada depannya, anteriornya ini ada vena basilica, ini kemudian vena brachiosalis. Ini ada 2 ya, ini vena brachiosalis. Dan ini adalah medial nerve, di sini saraf medial. Dan ini arteri brachial. Dan ini yang hitam adalah saraf musculocutaneous. Ini merupakan potongan melintang melalui bagian dari distal lengan. Dan di gambar selanjutnya ini merupakan gambar potongan melintang melalui fossa cubiti yang menunjukkan batas dan isi fossa. Nah, pertama dari sisi posterior kita bisa lihat ini gambar tulang ulna, kemudian ini humerusnya di depannya, kemudian ini adalah extensor carpi, radialis longus, kemudian ini adalah brachiosalis, ini yang di atasnya yang besar ini sisi anteriornya, depannya adalah brachioardialis, kemudian yang hitam kecil ini tentunya saraf ya, saraf radial, dan ini vena cephalica. Kemudian ini adalah tendon bicep. Ini ini ya, yang kecil ini adalah vena brachial. Kemudian di sebelahnya ada arteri brachial
Nah, ini arteri brachial. Dan yang hitam ini tentunya saraf median. Nah, ini yang ini pronator teres di sini. Kemudian ini adalah vena basilica. Kemudian ini tabel otot-otot yang terletak di lengan bawah. Silahkan dibaca-baca sendiri terkait tabel ini untuk mengetahui otot apa, asalnya dari mana, kemudian insersinya apa, tindakan yang dapat dilakukan oleh fungsi otot ini apa, dan tentunya dari sistem persarapannya. Yang mensupportnya itu saraf mana, bisa saraf median, saraf radial, saraf ulnar maupun lain sebagainya. Yang selanjutnya ini gambar berikutnya ini kita bahas langsung anatominya saja. Saya izin untuk membacakan di sini. Ini adalah sisi bagian anteriornya di atas, bawah sisi bagian belakang posterior. Sisi kanan adalah sisi bagian medial atau dalam. Ini sisi kiri laptop atau gambar layar adalah bagian lateral atau luar. Yang pertama di sini adalah otot flexor. Ini ada otot flexor ya. Ini banyak otot flexor. Nah, ini otot flexor. Kemudian ini yang hitam ini adalah tentunya saraf median. Kemudian ini cephalic vena, cephalica. Kemudian ini ada gambar arteri radial. Kemudian ini adalah pronator teres, saraf radial ya ini. Kemudian di bawahnya ada tulang radius. Ini adalah brachioardialis. Kemudian ini yang hitam tentunya saraf radial. Dan di bawah ini itu 2, 3, 4 inilah extensor muscle, otot extensor. Kemudian ini ada supinator muscle. Selanjutnya ini yang agak panjang ini interosseous membran, tulang ulna, tulang radius. Ini ada arteri ulnaris, kemudian ada saraf ulnaris, kemudian ini vena basilica. Nah, dilanjutkan gambar 56 di sini. Potongan melintang melalui bagian distal lengan bawah menunjukkan banyak tendon yang membentuk dari lengan bawah ke pergelangan tangan dan telapak tangan di sini tentunya. Nah, kita mulai saja. Ini anatominya. Yang hitam ini adalah saraf median yang di bagian anterior atas. Ini adalah ada tendon flexor di sini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini ada arteri ulnaris. Nah, ini yang hitam ada saraf ulnaris. Ini adalah tulang ulna. Dan ini adalah vena basilica. Ini styloid processus. Kemudian ini yang extensor tendon, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian cephalic vena, vena cephalica. Ini radial artery. Kemudian ini otot ya. Ini otot pronator quadratus namanya. Selanjutnya potongan transversal di carpal tunnel. Ini terdiri dari tulang karpal, trapesium, trapezoid, capitatum, dan hamatum. Kemudian antara trapesium dengan hamatum di bagian anterior dihubungkan oleh flexor reticulum. Kemudian pada bagian anterior ada tendon flexor, tendon abductor pollicis brevis. Kemudian ada M opponent pollicis, tendon abductor pollicis, longus, kemudian nervus median, nervus ulna, arteri ulna. Pada sisi medial ada adductor digiti minimi. Dan posterior ini terdapat tendon extensor. Nah, dari nama-nama ini mungkin saya lebih gampang untuk menjelaskan pada gambar saja. Itu biar nggak ngawang-ngawang yang mana sih namanya trapesium dan lain sebagainya. Nah, di gambar ini menyangkut potongan melintang ya, karpal di pergelangan tangan. Ini untuk nama-nama anatominya sendiri. Ini adalah tendon flexor. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian kita ke luar dikit ke sisi lateral. Ini ada tendon abductor pollicis brevis tendon. Kemudian di sebelahnya ini ya, ini ada komponen pollicis muscle.
Kemudian ini yang hitam adalah saraf median. Ini adalah abductor pollicis longus tendon. Ini adalah tulang trapezium, trapezoid, arteri radial. Ini adalah capitate. Ini sebelahnya ada adductor digiti minimi. Ini hamate. Ini yang adductor digiti minimi. Kemudian tendon extensornya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang hitam ini adalah saraf ulnaris. Ini adalah arteri ulnaris. Kemudian ini adalah retinaculum flexor. Kemudian di sini terdapat hubungan persendian di ekstremitas atas. Yang pertama adalah kapsul joint, ini fibros yang menyeliputi persendian bagian dalam atau membran sinovial. Ujung tulang pada permukaan persendian ini disebut kartilage artikulasi. Isi kapsul joint ini adalah cairan sinovial. Jadi pada kapsul joint ini terdapat cairan yang disebut dengan sinovial. Nah, kita lihat pada gambar ini, anatomi ini ada sinovial membran. Kemudian ada joint kapsul, ini adalah joint cavity, ini terdapat cairan sinovial itu di sini. Dan ada artikulaser kartilage, kemudian ada periosteum. Kemudian kita masuk ke gambar berikutnya. Ini adalah gambar masih di lengan atas ini ya, gambar ini. Ini ada humerusnya soalnya. Ini yang paling inilah akromion. Kemudian ligamen ini ya, ligamen coracochromial. Kemudian ini coracoid, ini artikular kapsul. Kemudian di bawahnya lagi ini ada scapula, tulang scapula. Kemudian glenohumeral ligamen. Ini ke bicep brachiae short head. Ini adalah bicep brachiae long head, tulang humerus. Sedangkan pada sisi gambar sebelah kanan, tulang humerusnya sangat terlihat jelas. Ada artikular kapsul ini. Kemudian ini glenoid fossa with articular cartilage. Ini otot supraspinatus, acromion, subarachnoidal bursa. Kemudian ini bicep brachiae long head. Nah, sedangkan pada gambar inilah bukan gambar MRI ya ini ya. Gambar MRI terlihat di sini anatominya, cross sectionalnya ada otot deltoid, kemudian glenoid labrum, ada glenoidnya, dan ini ada subscapularis muscle, ini adalah otot trapezius, ini adalah otot supraspinaceus, sebelahnya lagi ini merupakan labrum genoid, acromion, tulang acromion, dan kepala dari humerus itu sendiri. Nah, gambar berikutnya ini adalah tulang belakang scapula kelihatan. Kemudian ini di sini adalah otot dan tendon infraspinatus, ini kepala dari humerus, ini deltoid, nah ini coracoid, clavicula, ini dibatasi oleh coracovalvicular ligament. Nah, selanjutnya di sini ada gambar terkait dengan potongan melintang sendi bahu melalui fossa glenoid. Nah, ini adalah kepala humerus, kemudian ini adalah tendon untuk kepala panjang bicep brachiae, long head of bicep brachiae. Ini tulang clavicula, ini coracoid, kemudian ini tendon for supraspinatus, ini glenoid, ini supraspinatus, ini spina of scapula, tulang belakang scapula ya. Ini trapezius, ini infraspinatus, deltoid. Nah, ini adalah glenoid labrum atau posterior. Kemudian dilanjutkan dengan gambar berikutnya. Ini adalah gambar potongan sagital melalui bagian medial siku, menunjukkan artikulasi humerus dan ulna.
Inilah ulna. Nah, ini proses coronoid. Nah, ini adalah trochlear node, ini trochlea olecranon, ini triceps brachi, tulang humerus. Inilah brachiosalis dan biceps brachi. Selanjutnya ini potongan sagittal melalui bidang lateral siku, menunjukkan artikulasi humerus dan radius. Nah, kita simak ini gambar ini. Nah, ini adalah brachiosalis, yang ini adalah capitulum, bawahnya head dari radial. Nah, kemudian ini adalah capitulum, ini brachiooradialis, kemudian extensor calf radial longus, kemudian supinator, ini supinator juga. Ini adalah radial head, kemudian extensor dan triceps brachi itu yang ini. Kemudian potongan selanjutnya adalah potongan melintang melalui bagian proksimal lengan bawah. Nah, ini kita mulai dari sisi anterior. Gambar di atas ini ada arteri brachiosalis, kemudian ini sebelah kanannya ada branchioarterialis, kemudian ini adalah radial recruitment recurrent artery. Kemudian ini adalah bicep tendon, ini extensor digitorum, ini annular ligament radial head. Kemudian ini ansunes ulna, tulang ulna, flexor muscle, ulnar vertebrae, ini ulnar nerve di sini, otot tentunya ya. Kemudian ini saraf ulnaris. Ini adalah flexor muscle atau otot flexor. Ini merupakan brachiosalis. Kemudian ini adalah pronator saraf medium. Oke, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan terkait anatomi cross-seksional ekstremitas atas. Nanti untuk lebih jelas secara spesifik mungkin teman-teman bisa pelajari, dicari e-booknya atau dari akun-akun tertentu, jurnal maupun e-book bisa digunakan, yang penting terpercaya untuk update ilmunya. Nah, demikian secara umum saya bahas terkait anatomi cross-seksional radiologi pada ekstremitas atas. Terima kasih atas waktunya. Radiologi Dosenodisimus by Teaching Willen. Salam radiasi untuk kita semua.